Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Mari kita memulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku paketnya. Sekarang kita lanjutkan ke penerapan teorema Pitagoras ya. Jadi teorema Pitagoras itu bisa diterapkan dalam bangun ruang seperti ini. Nah, ini ada sebuah balok ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Perlu diperhatikan untuk penamaan balok itu dari sini. A, B, C, D. Kemudian di atas E, F, G, H. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Penamaannya seperti itu ya. Kalau ada penamaan yang urutannya tidak seperti ini berarti masih perlu diperbaiki lagi. Jadi urutannya itu harus dari sini. Nah, kemudian jadi panjang AB 10, panjang BC 5 satuan ya. Terus teorema Pitagoras bisa dimanfaatkan untuk mencari panjang, misalnya ini diagonal ya, diagonal sisi, misalnya gini, ada diagonal sisi DB. Panjang DB berapa? Oh, BD misalnya, memberi namanya dari urutan alfabet, disebut DB juga nggak apa-apa sih. Nah, panjang BD berapa? Di sini kalau kita perhatikan, dia ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini kan balok, berarti siku-siku di sini. Berarti kita ambil gini. Nah, gini kan, siku-sikunya di A. Terus ini D. Terus ini B. Panjang AB 10, panjang DB tidak diketahui. Panjang AB berapa? AD berapa? AD, kita perhatikan di sini, AD sama BC sudah pasti sama karena ini satu bangun gini. AD, BC-nya 5, berarti AD-nya juga 5. Dah, BD-nya berarti dengan teorema Pitagoras. Berarti BD kuadrat sama dengan ini, AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Ya, AB kuadratnya 10 ya, AD-nya 5 kita masukkan. Nah, BD kuadrat sama dengan 100 ditambah 25. BD kuadrat sama dengan 125. Berarti BD-nya sama dengan akar 125. Nah, kalau kita ketemu yang bukan bilangan kuadrat seperti ini, akar 125, itu kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator, dia pasti akan ketemu koma-koma. Lalu bagaimana biar kita tidak ketemu koma? Ya, perhatikan 125 dulu. 125 ini faktornya, masih ingat ya faktor. Kita cari faktor-faktornya. Faktor dari 125 misal dibagi 5. 125 bagi 5 adalah 25. Nah, kita perhatikan 125 bagi 5 adalah 25. Nah, dari faktor-faktor ini ya, 25 ini bilangan kuadrat kan? Berarti 125 sama dengan 25 kali 5. 25-nya bilangan kuadrat. Berarti dia bisa diakar apa enggak? Bisa. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Akar dari 125. Berarti akar 25 dikali akar 5. Kita ambil dari sini tadi ya. Nah, berarti 25-nya bisa diakar kan? 25 bisa diakar menjadi 5. Lah yang 5 ini nggak bisa diakar, tetap. Nah, berarti kita bisa tulis BD sama dengan 5 akar 5. Seperti itu ya. Kemudian penerapan teorema Pitagoras selanjutnya ada pada gabungan bangun datar seperti ini. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, ini di sini ada segitiga, terus ditempeli sama setengah lingkaran. Yang kita cari adalah luas yang diarsir. Yang diarsir setengah lingkaran. Masih ingat rumus luas lingkaran? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, kalau setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat. R itu apa? Jari. Nah, jari-jarinya yang mana berarti? Ini sama ini. Nah, kita nggak tahu panjang jari-jarinya berapa. Dia masuk di segitiga siku-siku, berarti kita cari dulu panjangnya.
Misalnya kita misalkan di sini D lah ya. Kan ini kan dari sini ke sini kan diameter lingkaran ya. Jadi kita misalkan ini D sajalah. Di sini kan segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Ya, sisi miringnya 20. Nah, sekarang kita cari panjang D. Berarti kita ambil dari sisi miring dulu ya. Sisi miringnya 20. 20 kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. D kuadrat belum diketahui. 16 kuadrat. 16 kuadrat adalah 256. Kita mencari D kuadrat di sini. Berarti gimana? Sesuatu yang ditambahkan 256 hasilnya 400. Berarti 400 dikurangi 256 sama dengan D kuadrat. 400 dikurangi 256 144 sama dengan D kuadrat. Berarti D nya saja adalah akar dari 144 yaitu 12. Nah, D nya diameter lingkarannya adalah 12. Ini panjang dari sini ke sini 12 ya. Sini ke sini 12. Sedangkan kalau kita mencari luas daerah yang diarsir, yang kita butuhkan adalah jari-jari. Kalau dari sini ke sini 12 berarti jari-jarinya setengahnya adalah 6. Nah, berarti karena ini setengah lingkaran, cuma separuh gini, luasnya adalah setengah pi, R-nya adalah 6 kuadrat. Karena jari-jarinya 6, berarti kita pi-nya menggunakan 3,14. Setengah kali 3,14 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Nah, setengah kali 36 alias 36 bagi 2 adalah 18. Berarti luasnya adalah 3,14 dikali 18. Nah, hasilnya adalah 236,52. Mudah sekali ya. Menentukan jenis segitiga. Perhatikan gambar yang pertama. Jika panjang A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya lebih dari C kuadrat, maka segitiganya dinamakan segitiga lancip. Lalu di gambar yang kedua, jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka dia adalah segitiga siku-siku. Sedangkan di gambar yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya kurang dari C kuadrat, maka dia adalah segitiga tumpul. Agar tidak bingung, langsung kita beri contoh ya. Jadi di sini misalnya ada sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 6, B-nya 8, C-nya 9. Untuk sedikit informasi ya, penamaan segitiga di sini ABC. Nah, otomatis sisinya itu di sini, kalau di sini A, seret ini juga A. Kalau ini B, kita ambil ke sini, ini B. Ini C, ke sini juga C. Cuman bedanya kalau di sisi-sisi ini huruf kecil, kalau di sudut-sudutnya huruf besar. Oke, kita lanjut. A-nya 6, berarti sisi BC ini adalah 6. Terus B-nya atau sisi AC ini adalah 8. C-nya adalah 9. Nah, sisi yang terpanjang yang mana? Sisi yang terpanjang yang C. Sekarang mari kita cek. Apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Sekarang kita gini. C kuadrat di sini berapa? 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, sekarang coba A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan 6 kuadrat ditambah B-nya 8 kuadrat. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Berapa? 100. Nah, A kuadrat ditambah B kuadrat 100. Sedangkan C kuadratnya adalah 81. Berarti lebih besar mana? Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Berarti dia termasuk segitiga apa? Segitiga lancip. Ya. Nah, sekarang kemudian kita beri contoh yang kedua. Jika misalnya di sini A-nya 5, B-nya 12 ya. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 13. Sisi yang terpanjang yang C ini. Nah, sekarang kita cek apakah C kuadratnya nilainya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya ini, C kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kali 13 adalah 169. Kemudian sekarang A kuadrat ditambah B kuadrat.
ya. Kita masukkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kali 5 25. 12 kali 12 144. 25 tambah 144 adalah 169. Nah, sama. Nah, kalau nilai A kuadrat sama B kuadratnya sama dengan C kuadratnya ini, ya, nilainya sama. Berarti dia termasuk segitiga siku-siku, ya kan? Siku-siku. Makanya rumusnya segitiga siku-siku itu seperti ini. Jadi, jumlah kuadrat dari dua sisi yang saling tegak lurus itu nilainya sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, sisi miring segitiga siku-siku itu dinamakan hipotenusa. Jadi nanti kalau di buku-buku atau di video-video nemu istilah hipotenusa. Hipotenusa itu apa sih? Ini. Hipotenusa ini adalah sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Ayo dicatat ya. Lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jika ada suatu gambar segitiga yang seperti ini, dari gambarnya sebenarnya sudah jelas ini tumpul. Tapi kita cek dulu. Panjang sisi-sisinya A-nya 3, B-nya 4, C-nya 6. Yang paling panjang adalah yang C. Coba kita cek. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat berapa? 36. Terus coba kita cek A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat ya. Karena dia kurang dari C kuadrat, C kuadratnya adalah lebih besar, maka dia dinamakan segitiga tumpul. Jadi gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau segitiga tumpul itu berarti C kuadratnya atau sisi terpanjangnya itu nilainya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lebih pendek. Gitu ya. Sekarang coba dibuka buku paketnya halaman 28. Jadi, apa sih yang dimaksud triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu adalah bilangan, 3 bilangan ya, yang mana dia merupakan panjang dari segitiga siku-siku. Jadi ini, misalnya pertama, 3, 4, 5. Coba, 3, 4, 5 ini triple Pythagoras apa bukan? Iya, cara ngeceknya gini. 3, 4, 5, yang paling panjang adalah 5. Jadi berarti gini, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, apakah nilainya sama dengan 5 kuadrat? 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Nah, sama. Kalau sama berarti dia triple Pythagoras. Nah, sekarang di bawahnya, 3, 4, 5 ini kalau masing-masing dikalikan 2, akan ketemu 6, 8, 10. 6, 8, 10 ini apakah juga triple Pythagoras? Kita cek dulu. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Jawabannya, nah 100. 10-nya, 10 kali 10, 100. Sama kan? Berarti dia termasuk triple Pythagoras juga. Jadi, kelipatan dari triple Pythagoras itu juga triple Pythagoras. Jadi misalnya ini dikalikan 2 lagi, 12, 16, 20, itu kalau kita cari dengan rumus Pythagoras seperti ini, hasilnya akan ketemu sama. Jadi ini kalau dikalikan tetap akan jadi triple Pythagoras. Jadi gitu ya. Kalian kalau misalnya ketemu panjang sudut siku-siku, itu semuanya pasti namanya adalah sisi-sisinya ini, panjang sisi-sisinya namanya adalah triple Pythagoras. Kemudian ke contoh yang berikutnya, 5, 12, 13. 5, 12, 13 ini triple Pythagoras apa bukan? Iya, kita cek yang paling panjang adalah 13. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat apakah sama dengan 13 kuadrat? 5 kali 5, 25. 12 kali 12, 144. 13 kali 13, 169. 25 ditambah 144, 169. Sama. Dia adalah triple Pythagoras. Nah, ini nanti kelipatannya juga akan triple Pythagoras. Kalau misalnya dikalikan 2 kan jadi 10, 24, 26. Nah, triple Pythagoras selanjutnya ada 7, 24, 25. Ini juga coba dicek sendiri buat latihan. Kemudian kita ambil misalnya 5, 6, 7. Apakah 5, 6, 7 juga
triple Pythagoras. Kita cek, yang paling panjang 7. 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan 7 kuadrat? 5 kali 5 adalah 25. 6 kali 6 adalah 36. 7 kali 7, 49. 25 tambah 36, 51. Dia bukan, ya, karena dia tidak sama, dia bukan triple Pythagoras. Berarti kalau ini berarti termasuk segitiga apa? C kuadratnya lebih besar. Kalau C kuadratnya lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian sering latihan akan menemukan sebuah pola. Pasti angkanya berkisaran di ini aja. Itu kalau triple Pythagoras yang bulat ya. Tapi ada juga yang biasanya koma-koma, itu bukan bilangan triple Pythagoras. Ya nggak apa-apa buat latihan.